Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dennis Jonathan. Saya berasal dari kelas SI 7 dengan nomor BP 2010 1152 610065. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Komas, yaitu mengenai cybercrime. Berikut penjelasannya. Cybercrime adalah semua kegiatan individu atau kelompok yang memakai jaringan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Berikut jenis-jenis kejahatan komputer ialah: pertama, pencurian data; kedua, cyberterorisme; yang ketiga, hacking; yang keempat, carding; yang kelima, defacing; yang keenam, cyber squatting; yang ketujuh, cyber typo squatting; yang kedelapan, menyebarkan konten ilegal. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Yang kedua, cyberterorisme. Cyberterorisme merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberterorisme kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Jenis cybercrime berikutnya adalah hacking. Tindakan berbahaya yang kerap dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Jika menilik dari kegiatan yang dilakukan, hacking sebenarnya tidak selalu memiliki konotasi buruk, karena ada pula hacker positif yang menggunakan kemampuannya untuk kegiatan bermanfaat dan tidak merugikan. Berikutnya yaitu carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para carder atau pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian barang e-gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Kemudian defacing. Di antara tindakan cybercrime sebelumnya, defacing bisa dibilang menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal tersebut salah satunya karena para pelaku deface biasanya menyasar website-website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, atau universitas. Lalu yang keenam terdapat cyber squatting. Istilah cyber squatting mungkin belum begitu familiar di kalangan pengguna di tanah air. Wajar memang pasalnya tindakan penyerobotan nama domain sendiri memang memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Hasil cybercrime ini biasanya berupa uang tebusan yang nilainya tidak wajar. Lanjut yang ketujuh yaitu cyber typo squatting. Hampir mirip dengan cyber squatting. Tindakan cyber typo squatting sama-sama mengincar nama domain milik perusahaan terkenal untuk dijadikan sasaran. Bedanya, aktivitas ini memanfaatkan kemiripan nama domain serta kelalaian pengguna yang jarang memeriksa ulang URL website perusahaan. Yang terakhir, menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime paling banyak diperhatikan. Pasalnya, aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Berikut sebuah pertanyaan, apa alasan seseorang melakukan kejahatan komputer? Yang pertama yaitu akses internet yang tidak terbatas. Kemudian, kelalaian pengguna komputer mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Kemudian, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer.
Kemudian yang terakhir, sistem keamanan jaringan yang lemah dan kurangnya kontrol masyarakat dan penegak hukum. Selanjutnya kita akan membahas sistem pengamanan data. Yang pertama, firewall merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan komputer luar. Yang kedua, kriptografi merupakan teknik pengamanan data di dalam jaringan komputer untuk menjaga kerahasiaan data. Yang ketiga yaitu secure socket layer, yaitu cara sebuah website untuk membangun koneksi yang aman antara website dengan browser sehingga koneksi dapat berjalan dengan aman dan lancar. Berikut adalah materi yang hanya dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.